Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di sesi kita membahas bahan makanan sehari-hari. Kali ini kita akan kupas tuntas salah satu bintang di dapur yang sering disebut sebagai sayuran sejuta umat, karena harganya yang sangat terjangkau, yaitu labu siam. Labu siam ini memang penyelamat dompet, rasanya netral, segar, dan sangat mudah diolah menjadi aneka masakan. Mau di sayur bening oke, ditumis sedap, bahkan dibikin lalapan mentah pun cocok. Ini adalah sumber hidrasi yang baik dan mengandung banyak mineral penting, sehingga pantas kalau ia menjadi pilihan favorit, apalagi bagi kita yang sudah masuk usia kepala 4 ke atas dan membutuhkan asupan makanan yang ringan namun bergizi. Namun, labu siam bukan tanpa drama. Di balik kesegarannya, ada beberapa risiko tersembunyi yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita, terutama bagi sobat sehat yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mari kita bahas masalah pertama yang paling sering kita alami, yaitu perang melawan getah labu siam. Mengatasi getah nakal si labu siam. Sobat sehat pasti pernah merasakan sensasi panas, perih, dan gatal yang luar biasa di telapak tangan setelah selesai mengupas labu siam. Rasanya seperti kulit ditarik dan membuat kita risih. Itu bukan mitos atau hanya perasaan semata. Secara ilmiah, labu siam mengandung zat getah alami yang mirip lateks. Zat ini, jika bersentuhan langsung dengan kulit sensitif dalam waktu lama, bisa memicu reaksi alergi ringan yang disebut dermatitis kontak. Ini adalah pertahanan alami si labu siam. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Tips paling mudah dan sudah turun-temurun adalah memotong labu siam menjadi 2 bagian, lalu gosokkan kedua permukaan yang sudah terpotong itu secara cepat dan berulang-ulang sampai muncul busa putih kental. Buang busa atau getah awal itu. Cara ini dipercaya bisa mengeluarkan sebagian besar getah di permukaan. Setelah itu, bilas labu siam di bawah air mengalir sambil terus digosok. Ada juga cara lain yang sangat praktis yang bisa sobat sehat coba. Sebelum mulai mengupas, coba lumuri telapak tangan dengan sedikit minyak goreng, minyak kelapa, atau bahkan lotion pelembab yang biasa kita pakai. Lapisan minyak atau lemak ini berfungsi sebagai penghalang atau pelindung, sehingga getah tidak langsung menempel pada pori-pori kulit kita. Setelah selesai mengupas, segera cuci tangan dengan sabun. Jangan biarkan getah menempel terlalu lama. Jika sobat sehat termasuk orang yang sangat sensitif, jangan ragu untuk menggunakan sarung tangan plastik saat mengupas. Perlindungan fisik adalah solusi terbaik untuk menghindari rasa gatal yang mengganggu itu. Ingat sobat sehat, ini hanyalah masalah permukaan yang mudah diatasi. Tapi sekarang kita harus masuk ke masalah yang lebih serius, yaitu ancaman yang tidak terlihat namun bisa berdampak fatal pada kesehatan jantung dan ginjal kita. Ancaman kalium tersembunyi bagi ginjal. Labu siam, seperti banyak sayuran lainnya, adalah sumber mineral yang sangat baik. Salah satunya adalah kalium atau potasium. Kalium ini sangat penting. Ia seperti bahan bakar yang menjaga agar pemompaan jantung kita berjalan dengan irama yang teratur dan juga membantu menyeimbangkan cairan dalam tubuh. Bagi sobat sehat yang sehat, mengonsumsi labu siam adalah hal yang sangat baik karena membantu memenuhi kebutuhan kalium harian. Tapi ini yang wajib sobat sehat perhatikan baik-baik, terutama bagi kita yang berusia lanjut atau memiliki riwayat penyakit tertentu. Ginjal adalah filter tubuh kita. Tugasnya sangat berat, yaitu menyaring semua zat sisa dan mengatur kadar mineral dalam darah. Jika ginjal kita berfungsi normal, ia akan membuang kelebihan kalium yang kita konsumsi. Namun, jika sobat sehat atau anggota keluarga memiliki gangguan fungsi ginjal, bahkan stadium awal sekalipun, kemampuan ginjal untuk membuang kelebihan kalium akan menurun drastis. Akibatnya, kalium akan menumpuk dalam darah. Kondisi ini disebut hiperkalemia. Kenapa hiperkalemia ini berbahaya? Kadar kalium yang terlalu tinggi dalam darah bisa mengganggu sinyal listrik pada otot jantung. Bayangkan jika jantung kita yang harusnya berdetak teratur seperti musik, tiba-tiba detaknya menjadi kacau atau bahkan berhenti total. Ini bisa memicu gangguan irama jantung yang fatal, dan risiko ini mengintai penderita gangguan fungsi ginjal yang tidak sadar bahwa mereka mengonsumsi kalium berlebihan dari makanan yang terlihat sehat seperti labu siam. Lalu bagaimana solusinya? Apakah sobat sehat yang punya riwayat ginjal harus berhenti makan labu siam? Tentu saja tidak. Kita bisa menerapkan teknik pengolahan khusus untuk mengurangi kadar kaliumnya. Teknik ini disebut leaching atau perendaman. Tujuannya adalah mengeluarkan sebagian kalium ke dalam air sebelum labu siam dimasak. Caranya sangat sederhana. Pertama, kupas dan potong labu siam menjadi potongan kecil-kecil atau irisan tipis. Jangan potong terlalu tebal. Kedua, rendam potongan labu siam ini dalam air dingin selama minimal 2 jam.
Lebih baik lagi jika airnya diganti setidaknya sekali dalam waktu perendaman itu. Ketiga, yang paling penting, saat sobat sehat memasak, rebus labu siam dalam air bersih dalam waktu singkat, lalu buang air rebusan pertama tersebut. Jangan gunakan air rebusan itu untuk kuah masakan. Dengan membuang air rebusan ini, kita juga membuang sebagian besar kadar kalium yang sudah larut di dalamnya. Setelah itu, baru sobat sehat lanjutkan memasak dengan air dan bumbu yang baru. Langkah pencegahan ini sangat krusial, terutama jika sobat sehat tidak yakin dengan kondisi ginjal saat ini. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda mengenai batas aman asupan kalium harian. Jangan sampai sayuran yang seharusnya menyegarkan malah membawa risiko kesehatan serius. Waspada perut kembung akibat serat. Kita beralih ke masalah yang lebih ringan tapi sering bikin tidak nyaman, perut kembung. Labu siam ini kaya akan serat, dan serat itu bagus. Serat ibarat sapu yang membersihkan usus kita, membantu melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Tapi ada tapinya. Jika kita yang biasanya jarang makan serat, tiba-tiba mengonsumsi labu siam dalam porsi besar, lambung dan usus kita bisa kaget. Konsumsi serat berlebihan secara mendadak dapat menyebabkan produksi gas meningkat di saluran pencernaan. Inilah yang menyebabkan perut terasa penuh, begah, bahkan kembung dan nyeri. Solusinya mudah. Pertama, makan labu siam secara bertahap. Jangan langsung menghabiskan satu porsi besar jika Anda baru mulai rutin mengonsumsinya. Kedua, serat membutuhkan air untuk bekerja. Pastikan sobat sehat minum air putih yang cukup saat mengonsumsi makanan berserat tinggi. Air membantu serat bergerak dengan lancar di usus dan mencegah penumpukan yang memicu gas. Ingat sobat sehat, kunci hidup sehat adalah keseimbangan. Kita sudah belajar cara menangani getah, cara melindungi jantung dan ginjal dari kalium, dan cara mengatasi perut kembung akibat serat. Tapi masih ada satu resiko besar yang sering kita lupakan. Resiko ini bukan berasal dari labu siamnya sendiri, melainkan dari cara kita mengolahnya di dapur. Sayur yang awalnya sehat dan ringan bisa berubah menjadi bom kolesterol dan pemicu tekanan darah tinggi, hanya karena bumbu dan teknik memasak yang keliru. Apakah sobat sehat yakin cara memasak sayur labu siam Anda sudah benar dan tidak merugikan kesehatan? Di bagian selanjutnya, kita akan bongkar tuntas kesalahan umum dalam memasak labu siam yang bisa menghilangkan manfaatnya, serta tips super praktis bagaimana cara memasak labu siam yang benar dan aman bagi kesehatan jantung dan tekanan darah kita. Jangan sampai terlewat, segera cari tahu di video berikutnya. Di bagian sebelumnya, kita sudah berjanji untuk membongkar tuntas rahasia dapur yang sering membuat sayuran sehat seperti labu siam berbalik menjadi pemicu masalah kesehatan. Ini adalah bagian yang paling krusial sobat sehat, karena menyangkut jantung dan tekanan darah Anda. Bayangkan labu siam yang awalnya ringan, rendah kalori, dan penuh serat, tiba-tiba dipaksa membawa beban berat lemak jenuh dan garam. Ini terjadi karena satu kesalahan fatal yang sangat umum dalam masakan Indonesia, penggunaan santan kental dan minyak yang berlebihan. Resiko tersembunyi di balik gurihnya santan. Tidak bisa dipungkiri, masakan bersantan adalah harta karun kuliner kita. Rasanya gurih, teksturnya lembut, dan aroma rempahnya menggoda selera. Labu siam seringkali diolah menjadi lodeh atau sayur kuah kuning yang kaya rasa, dan biasanya melibatkan santan kental. Tapi sobat sehat yang usianya sudah matang, harus mulai mewaspadai gurihnya santan ini. Fakta sederhananya begini, santan, terutama santan kental, mengandung tinggi lemak jenuh. Lemak jenuh ini adalah jenis lemak yang jika dikonsumsi berlebihan, sangat mudah menumpuk di pembuluh darah Anda. Ibaratnya, pembuluh darah kita itu seperti pipa air. Ketika lemak jenuh ini menumpuk, pipa akan menyempit, aliran yang tersumbat. Inilah yang menjadi cikal bakal masalah serius seperti kolesterol tinggi, dan pada akhirnya memicu tekanan darah tinggi, bahkan penyakit jantung. Untuk usia 45 tahun ke atas, di mana metabolisme tubuh kita mulai melambat, dan kemampuan tubuh membersihkan lemak juga tidak secepat dulu, resiko ini berlipat ganda. Jadi, apakah ini berarti kita harus berhenti total makan sayur lodeh labu siam? Tentu saja tidak. Kita hanya perlu memodifikasi cara memasaknya. Kunci hidup sehat adalah modifikasi, bukan pantangan keras. Solusi cerdas mengatasi santan. Lalu, bagaimana sobat sehat bisa tetap menikmati kelezatan labu siam bersantan tanpa harus mengorbankan kesehatan jantung? Tips praktis pertama, pindah ke santan encer. Ganti kebiasaan menggunakan santan kental dengan santan encer. Santan encer mengandung konsentrasi lemak yang jauh lebih rendah. Saat membuat kuah, usahakan agar santan hanya berfungsi sebagai pewangi rasa, bukan sebagai fondasi utama kuah yang tebal berminyak. Jika Anda biasa memeras santan sendiri, gunakan perasan kedua atau ketiga saja. Jika menggunakan santan kemasan, campurkan lebih banyak air hingga teksturnya benar-benar ringan. Ini akan mengurangi asupan lemak jenuh secara signifikan tanpa menghilangkan cita rasa Indonesia yang khas. Tips praktis kedua, modifikasi bahan pengganti. Jika memungkinkan, cobalah teknik yang lebih berani. Beberapa resep modern menyarankan penggunaan pengganti santan. Misalnya, sobat sehat bisa menggunakan susu nabati rendah lemak, seperti susu almond tawar, atau bahkan hanya menggunakan kaldu ayam atau udang yang bening untuk memberi kedalaman rasa. Jika memang harus menggunakan santan kental, pertimbangkan untuk memasukkannya hanya menjelang masakan matang. Memasak santan kental dalam waktu lama, apalagi sampai pecah atau berminyak, justru meningkatkan konsentrasi lemak jenuh yang kita hindari. Kurangi volume santan, perbanyak rempah seperti kunyit, jahe, dan serai.
Rempah-rempah ini selain menyehatkan, juga memberikan rasa kaya tanpa lemak tambahan. Ingatlah Sobat Sehat, lemak dari santan yang menempel di bibir saat kita menyeruput kuah lodeh itu mungkin terasa nikmat. Tetapi di balik itu ada risiko yang diam-diam menumpuk di pembuluh darah kita. Pilihan ada di tangan Anda. Perangkap minyak dalam proses menumis bumbu. Selain santan, musuh tersembunyi kedua yang mengubah labu siam sehat menjadi tidak aman adalah minyak goreng berlebihan. Dalam banyak resep sayur kuah, tahap pertama yang dilakukan adalah menumis bumbu halus, mulai dari bawang, cabai, hingga bumbu dasar kuning atau merah. Kita seringkali menuangkan minyak tanpa takaran yang jelas, hanya agar bumbu benar-benar matang dan aromanya keluar. Sobat Sehat mungkin berasa, minyaknya kan cuma sedikit. Tetapi jika kebiasaan ini dilakukan setiap hari, akumulasi minyak, terutama minyak yang dipanaskan berulang kali atau dipanaskan hingga berasap, akan sangat merugikan. Minyak berlebihan berarti kalori ekstra yang tidak perlu, dan jenis minyak yang tidak tepat bisa menghasilkan senyawa lemak yang tidak baik bagi kesehatan jantung Anda. Rahasia menumis sehat, teknik water saute. Jangan khawatir Sobat Sehat, ada teknik yang sangat sederhana, namun efektif untuk mengurangi penggunaan minyak hingga nol, tanpa mengorbankan rasa. Namanya adalah teknik menumis dengan air, atau water saute. Tips praktis ketiga, menumis tanpa minyak. Caranya begini, siapkan bumbu halus di wajan panas seperti biasa, jangan tuangkan minyak. Setelah bumbu mulai terasa lengket, segera tambahkan 1 atau 2 sendok makan air, atau lebih baik lagi, kaldu bening. Ulangi proses ini beberapa kali. Air akan menguap, melepaskan aroma bumbu, dan mencegah bumbu gosong, tanpa Anda harus menggunakan setetes pun minyak. Bumbu akan matang sempurna, tetapi asupan lemak Anda jauh berkurang. Jika Sobat Sehat benar-benar merasa harus menggunakan minyak, pilihlah minyak yang mengandung lemak tak jenuh tunggal yang lebih sehat, seperti minyak zaitun atau minyak canola. Dan yang paling penting, ukur. Jangan pernah menuang minyak langsung dari botol. Gunakan sendok takar. Batasi hanya 1 sendok makan per masakan untuk porsi keluarga. Tips praktis keempat, pilih sayur bening. Untuk benar-benar mengamankan kesehatan, Sobat Sehat bisa memilih cara pengolahan labu siam yang paling murni, sayur bening atau tumisan cepat tanpa kuah. Labu siam yang direbus dengan bumbu sederhana seperti temu kunci, bawang putih, dan sedikit garam, menawarkan semua manfaat nutrisi aslinya tanpa risiko lemak jenuh dan kolesterol. Rasa segar dari labu siam yang ringan ini justru sangat baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil. Menerapkan keseimbangan, investasi jangka panjang. Sobat Sehat, kita sudah melihat betapa labu siam adalah sayuran yang luar biasa, asalkan kita tahu cara mengolahnya. Kita sudah pelajari cara mengatasi getah, melindungi ginjal dari kalium berlebih, menghindari perut kembung, dan yang paling penting hari ini, menjaga jantung dan tekanan darah dari jebakan santan dan minyak. Kesehatan bukanlah tujuan sesaat, melainkan perjalanan yang membutuhkan penyesuaian terus-menerus. Setiap kali Anda berdiri di dapur dan mulai memasak, ingatlah bahwa Anda sedang membuat keputusan penting. Anda sedang berinvestasi pada kualitas hidup Anda di masa tua. Jangan biarkan rasa gurih sesaat menghilangkan kesempatan Anda untuk menikmati hidup yang panjang dan bugar. Ubah resep lama, adaptasi teknik baru, dan jadikan labu siam sebagai pahlawan sesungguhnya di meja makan Anda. Kuncinya ada pada moderasi. Boleh makan santan, tapi jangan setiap hari. Boleh pakai minyak, tapi dengan takaran yang bijak. Kita harus cerdas dalam memilih dan mengolah makanan. Sobat Sehat sudah punya ilmunya sekarang. Mari kita ambil kendali atas dapur kita, demi kesehatan kita di masa depan. Kita mampu melakukannya. Bagaimana pengalaman Sobat Sehat selama ini mengolah labu siam? Apakah Anda punya tips sehat lain untuk mengurangi lemak dalam masakan? Like, share, komen pengalaman Anda di bawah ini. Mari kita bangun komunitas sehat ini bersama-sama. Penting, informasi dalam video ini bersifat edukasi umum. Selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi Anda jika Anda memiliki riwayat penyakit tertentu, terutama gangguan fungsi ginjal atau jantung, untuk menentukan batas aman asupan makanan yang sesuai dengan kondisi medis Anda.